जय श्री श्री ग्रंथालय Gordon की जय जय मुस्तफा प्रभु की जय आशुतोष सदस्य श्री महाराज वैष्णव भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय जय श्री गुरु परंपरा की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा रसेश्वर की जय जगन्नाथ बलराम महाराज की जय श्री श्री गौनिताय की जय जय निताय गुरु प्रेमानंदी हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य जनञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा करुणामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं च श्रीरूपं सहस्रजनं सागरं रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपरं च गणललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषावनुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Kita akan bacakan kemuliaan Srimad Bhagavatam masih dalam skanda 3 bab 29 sloka 35, yaitu topik yang berjudul dalam bab ini adalah penjelasan tentang Bhakti Yoga oleh Sri Kapila. Bhakti Yoga cha Maya Manawi. Kita akan baca masih ya di 33 ya dalam hal ini karena untuk menyelesaikan sloka yang terakhir. Tasman maya arpita sesa kriyatat mana nirantara maya arpitat mana pumso mayi sanyasta karmana napasyami parambutam akartusama darsana. Artinya, oleh karena itu aku tidak menemukan orang yang lebih mulia daripada dia yang memiliki ketertarikan selain diriku. Karena itu tekun serta mengabdikan segala kegiatan dan hidupnya segalanya kepadaku tanpa henti. We're carrying on from yesterday. Okay. So we're carrying on from yesterday. I'll just read it. Yeah, thanks. Yeah. So we're just carrying on from yesterday. Tasman Mayi. Sorry, I'll just. Jadi kita akan melanjutkan dari sloka yang kemarin dari sloka 33 ini. Tasman Maya Pita Sesa Kriyatama
Tara Maya Pitamana Pumso Mai Sanyasta Kamana Napasyami Param Bhutam Akatu Samadasana. Therefore I do not find a greater person than he who has no interest outside of mine. This is Lord Kapilada speaking, and who therefore engages and dedicates all his activities and all his life, everything unto me without cessation. So we're carrying on again, because Prabhupada's talking about here about the one becomes a great Vaishnava, the one who dedicates everything to me, such the highest of human beings means Premi Bhakta. We have in this world. Dan kita akan melanjutkan di sini bagaimana yang disampaikan oleh Srila Bhaktivedanta di dalam sloka ini menjelaskan bagaimana seorang yang dikatakan seorang yang penyembah Tuhan, di mana dikatakan tidak mempunyai keinginan lain, dan serta dia yang dikatakan sebagai seorang Vaishnava yang mempunyai kualitas dari seorang Vaishnava yang merupakan penyembah tertinggi dari kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. We have in this world rakshasas, demons, demigods, humans. Karena itu ada 4 masyarakat itu kita mengetahui, ada yang dikatakan raksasa, kemudian asura, kemudian para dewa dan manusia. Amongst the humans, we have people that look like humans, but they're not humans. They don't act like humans. Their consciousness is that of an animal. So that is, or less, a Bruti Chaitana, Sankirtan Chaitana. So that is, and then we have, amongst the humans, we have Karmis, Gyanis, Yogis, and as good as said, Pandits. Jadi itu kita mengetahui di antara manusia juga dibagi dari menjadi 5 kesadarannya, dan salah satunya mereka yang masih mempunyai sifat binatang, kemudian meskipun mempunyai badan manusia tetapi mempunyai karakteristik seperti bagaimana dia sebenarnya dikatakan belum seperti manusia. Jadi itu dikatakan kesadaran yang masih mengkerut, Sankirtan Chaitanya seperti itu salah satunya, Chaitanya. And then amongst the humans we have, and then we have bhaktas, and amongst the bhaktas we have Kanishta, Madhyam, Uttam. Kemudian ada lagi bagiannya kami, Gyani, Yogi dan yang lainnya itu di bagian ini. Tetapi di saat yang lebih tinggi daripada itu ada seorang penyembah yang dikenal dengan Vaishnava ataupun Utama Bhakta ini. And yesterday we discussed a little bit about Bhakti Rasamrita Sindhu, the Madhurya Kandabini, and Ushvala Nilamani. Kemarin kita sudah membahas beberapa poin utama tentang sedikit tentang Bhakti Rasamrita Sindhu, Madhurya Kandabini, Ujjvala Nilamani dan Satsanga Bharati. The goal of Bhakti Rasamrita Sindhu is prema, the goal of Madhurya Kandabini is prema, but the goal of the Ushvala Nilamani is Madanaki Mahabhav. Dari itu jelaskan kita melihat bagaimana penjelasan Madhurya Kandabini ini, bagaimana kita mencapai tujuan, mencapai cita kasih rohani, dan kemudian bagaimana dalam hal ini ketika dibahas di Ujjvala Nilamani ini adalah tingkatan prema di mana sampai Madana Manakya Mahabhav. And that Madanaki Mahabhav is the mood of Srimati Radhika, as I said yesterday, and it's the mood Mahaprabhu came in, and just like in the Chaitanya Charitamrita it says, Radha Bhava Jati Suvalitam. Krishna came in the mood and complexion of Srimati Radhika as Mahaprabhu to understand himself. Dan itu dinyatakan bahwa mood dari Srimati Radharani itu adalah Madana Manakya Mahabhav itu sendiri, dan itu disampaikan bagaimana diajarkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, dan itu yang disampaikan. Maka beliau mengambil penampakan yang sama seperti Srimati Radharani, keemasan seperti itu. So that last limit of bhakti, that bhakti naipunya is Madanaki Mahabhav. Karena itu dikatakan bahwa ada batas akhir dari bakti itu atau bakti naipunya itu dijelaskan adalah Madana Manakya Mahabhava ini. And we discussed a little bit about this chart here because this is the flow of bhakti. Kemudian kita sudah membahas bagaimana kita akan membahas
ya sedikit tentang bagaimana bagan yang dijelaskan oleh Swasana Cakrawati ini, ya tentang bagaimana ya jalur sebenarnya bakti itu tersebut. Can everybody see this? Bisa melihat semuanya? Yes. So as I said yesterday, Ya seperti disampaikan babunya ya kemarin seperti itu. this one is fine. Ya. As I said yesterday, we may be doing so many things, say Sadhaka Rupena, Siddha Rupena, Chakra, Hita, Bhavali, Sano, Karya, Brajalokana, Sarata, etc. But there's external devotional service and internal devotional service, and what is our internal or our conscious level of internal intent? Ya. So that means this process, and this is basically enunciated in the Bhakti Rasa Mrita Sindhu and more elaborately explained in the Madhurya Kanda Vedic Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, from Shraddha to Prema. Ya, jadi itu jelaskan dari sloka yang berikut bagaimana seorang harus mengerti bagaimana hal yang sifatnya rasa yang ada di dalam hati ini, dan proses untuk mencapai rasa ini dijelaskan secara detail oleh Vishwanath Cakrawati Thakur, di mana menjelaskan bagan ini dari Shraddha untuk mencapai prema. So I'll just go through each point, then I'll sit down and we can discuss it. Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Anatana Vritti, Nishta, Ruchi, Shakti, Bhav, Prema. Ya, kita melihat dari bawah ya, Shraddha, Tata Sadhusanga, ya, Bhajana Kriya, kemudian Anatana Vritti, Nishta, Ruchi, Sakti, kemudian Bhav, dan kemudian Prema. And the same chart's over there, but it's in Balinese. So if you don't speak English, read English, you can read it over there. But Yes. that's something we need to know, because if we don't know this process, we're not going to make advancement on the path of bhakti. No offense to anyone. Ya, karena kita harus memahami ya apa bagan ini dengan baik, ya dengan memahami ya pemahaman yang dijelaskan tentang bagaimana proses bakti itu, ya di sana ada dalam bahasa Indonesianya seperti itu, ya maka ya nanti kita akan bisa ya mengalami kemajuan dalam bakti kita. Ya dengan kata lain, jika Anda tidak mengerti hal ini, ya maka tidak akan Anda mengalami kemajuan apapun. Dan ya mohon maaf, ya saya harus menyampaikan hal seperti itu apa adanya. So in a nutshell, from Shraddha to Anatana Vritti is Kanishta. Ya karena itu pertama kita harus mengenal dari Shraddha sampai Anatana Vritti itu adalah dalam tataran Kanishta dikali. Understand Kanishta, everyone? Yes? Yes. That's bottom level. Ya jelaskan Kanishta dikali itu adalah penyembah yang dalam tingkatan yang paling rendah. Bottom level of bhakti, but not bottom level of human being. Ya ini adalah bakti yang paling bawah seperti itu, bukan dari golongan manusia. Udah paling tinggi ya, tetapi di sini bagi golongan bakti ini paling rendah. Then from Nishta to a Shakti, this is Madhyam. Ya, kemudian dari Nishta itu mencapai asakti itu adalah dikenal dengan Madhyama Adhikari. And from Shraddha to a Shakti is Sadhika. As I said yesterday, this is Sadhan Bhakti. Ya, karena dijelaskan dari Shraddha mencapai asakti ini, maka itulah yang dikenal dengan sadhan, dia sadhana bhakti. When one passes the Shakti, one enters into the Uttama Adhikari stage, becomes Bhav. This is the, as I said yesterday, preliminary stage of love of God. Srila Rupa Goswami says in his Bhakti Rasa Mrita Sindhu, I think it's 12276 or whatever it is, he says that Bhav is a ray of prema. Ya, ketika seorang yang dari asakti ini untuk mencapai ya cinta kasih Tuhan atau prema ini, maka dia harus mencapai dulu yang dikenal dengan bhav. Bhav ini adalah diibaratkan awal dari prema bhakti itu, atau dikenal juga sebagai sinar dari prema bhakti itu sendiri. And then when bhav matures, we reach prema. Prema means Santa Dasya Sakya Vatsalya Madhurya. Dan ketika yang dikatakan bahwa ini menjadi matang seperti itu, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan rasa dalam pelayan bakti kepada Krishna dalam bentuk dikatakan santa dasa rasa, kemudian wasala rasa, sakya rasa, dan kemudian madhurya rasa ini. If we get stuck in any of these stages, who's going to help us?
ketika kita ya berhenti dalam setiap tingkatan ini, siapa yang akan membantu kita? Pertanyaannya, Who's going to help? siapa yang akan membantu? Sorry? Guru. Yes, that's correct. But if the Guru himself is only on Anatanavritti, he can't help you. If the Guru is on the Shakti, then he can help you here. Ya. But to help you all the way up to the very top, that Guru must be Premi Bhakta. And that Premi Bhakta means he comes from that world, which is the Prema Bhumi, to this world, the land of lust, Kama Bhumi, Bas. Ya, dan kita harus memahami dulu ya, kalau seorang ya mendapatkan, memang benar itu guru akan bisa membantu kita, tetapi kita harus mengetahui ketika guru itu mencapai hanya Narta Newriti, itu tidak akan bisa membantu banyak untuk kita. Tetapi jika guru itu sampai mencapai sudah asakti, itu mungkin bisa membantu Anda untuk bisa maju dalam bakti. Tetapi yang sudah mencapai yang namanya Prema Bakti, artinya guru yang dari dunia rohani turun ke dunia material ini tentu bisa membawanya sampai tingkat yang paling tinggi sekalipun. Because it says, right? The human birth is very rare, but in the 11th canto of the Bhagavatam it says, Tatapi Dulabha Manya Vaikuntha Priyadarsanam, that you may get the human form of life, but it doesn't mean you will meet a pure devotee in this life. Dan kita mengetahui bahwa Dulabha manusia janma, itu arti kehidupan manusia tentu sangat jarang dalam itu. Dan kemudian ya tentu saja di dalam Bhagavatam itu dijelaskan apa Dulabha manusia janma dalam hal ini, tetapi ya kehidupan manusia itu sangat jarang, tetapi ya ketika Anda mendapatkan itu bukan berarti adalah seorang penyembah Krishna yang murni. Now, the teachings of Srila Bhaktivinoda Thakur are actually very important because he's the first Acharya to write in English. He was the pioneer of writing in English, and he brought the Gaudiya Vaishnava Sampradaya back into normality, so to speak, because after the disappearance of Mahaprabhu, many Sahaja Sampradayas appeared. So Srila Bhaktivinoda Thakur, he says in his Gita Mala, he's written many songs. In Gita Mala song 16, 18 and 19, he says, when someone reaches Goloka Vrindavan from this world, if you can get back there to Goloka Vrindavan, that's the goal, right? It's very glorious, it's very amazing, it's very wonderful, and I don't want to sound like a demon, but it's very rare. That's why this process might be one lifetime, another lifetime, another lifetime, another lifetime, another lifetime, another lifetime. Ya, seperti kita harus menghargai seperti halnya Bhaktivinoda Thakur, beliau adalah pengajar yang pertama yang berbahasa Inggris untuk menyampaikan ya tentang ajaran si Chaitanya, dan membuat semua ajaran si Chaitanya itu kembali ke normal. Karena sebelum itu, setelah Mahaprabhu meninggalkan ya dunia ini, maka begitu banyak ada sampradaya yang muncul di dalam hal ini, dan kemudian ya dijelaskan bagaimana beliau menulis dalam Gita Mala itu 68 sampai 69, bagaimana ya seseorang ya kalau bisa mencapai yang namanya Goloka Vrindavan itu adalah ya sangat luar biasa, dan tetapi orang yang mencapai sampai Goloka Vrindavan itu sangat-sangat jarang. Dan ya karena itu dijelaskan kalau dalam proses ini kita harus selalu melihat bahwa apa yang kita lakukan ini memerlukan begitu banyak kehidupan ya. Dan ini kita sampai ke sini ya memerlukan berapa kehidupan, mungkin kehidupan lagi kita bisa naik, kemudian lagi naik. Ya prosesnya yang memerlukan untuk mencapai Goloka Vrindavan ini sangat-sangat jarang. Is everybody following this? They can understand it? Yes. Yeah. So, when one begins the path of bhakti, we start here. Ya, ketika seseorang yang mulai bakti itu, ya maka kita mulai di sini. To get from here to here,
Kriya from Shraddha to Sadhu Sangha, you need the association of a sadhu. Ya, karena itu ya serada ya sampai ini semua memerlukan ya pergaulan dari seorang sadhu dari semua tingkat ini. To get from Sadhu Sangha to Bhajana Kriya, you need the association of a sadhu. Ya, dari sadhu sangha ini ya mencapai bhajana kriya itu juga dalam pergaulan dari seorang sadhu. To go from Bhajana Kriya to Anatana Vritti, you need the association of a sadhu. Ya, karena itu dari ya bhajana kriya kemudian ya menuju ya anatana vritti, maka Anda juga memerlukan pergaulan dengan sadhu. To go from Anatana Vritti to Nishtha, you need the association of a sadhu. Everyone understand this? Yes. Dari ya perjalanan anatana vritti untuk mencapai nista atau mantap, maka orang juga memerlukan pergaulan dari seorang sadhu dalam hal ini. And to go from Nishtha to Ruchi, you need association of a sadhu. Ya, karena itu ya ketika Anda dari ananta kemudian ya nista mencapai ruci seperti itu, ya itu juga dalam pergaulan sadhu. And to go from Ruchi to a Shakti, you need the association of sadhu. Dari ruci ke sakti juga memerlukan ya pergaulan dengan sadhu. Excuse us for a second. We've got a technical difficulty. Okay. Sorry. So, and a Shakti is still Madhyamadikari, is Madhyamadikari, and it's still Sadhika. It's the highest level of Sadhika. And as I said yesterday, if you meet someone who is on a Shakti, that's very rare, you put your head on his feet. Understand? Yes. Dan dijelaskan ya ketika seseorang ya sudah mencapai tataran yang kenal dengan sakti ini, ya itu adalah dikatakan sebagai mereka dalam level madhyama adhikari. Ya, dan pada saat itu jika seorang ada seorang yang sudah mencapai asakti ini, Anda harus menaruh kepala Anda kepada orang tersebut di kaki padmanya. What to speak of someone on bhav? Ya, apalagi kita berbicara pada penyembah yang sudah dalam tataran bhav ini ataupun dalam ya ke awal dari prema bhakti ini. What to speak of meeting someone on prema? Dan apalagi yang bicarakan orang yang sudah mencapai prema bhakti ini. Okay, so now we'll try and discuss each of these points, all right? Ya, karena itu kita sekarang berusaha untuk menyampaikan tentang poin-poin yang tadi disampaikan di sini dalam hal ini. So the whole thing starts as Shraddha, Adoshada. Rupa Goswami has written Adoshada. Adoshada means in the beginning there must be faith, but there's different types of faith, right? Rupa Goswami has written Adoshada. There's Kamala Shraddha, very weak faith, pliable faith. There is Andavishwas, means blind faith, right? And then there's Lokika Shraddha, faith in what the common people say. And then there's Shastriya Shraddha, and that is faith in the Sadhu Guru and Shastra. Ya, karena itu di sini Rupa Goswami menjelaskan dimulai dengan serada ini. Dan bagaimana serada itu dibagi menjadi 3. Pemala serada artinya ya keyakinan yang sangat lemah. Kemudian laukika serada di mana ya keyakinan yang dipunyai masyarakat umum. Dan kemudian yang ketiga dikenal dengan sastriya serada, itu artinya ya keyakinan yang sangat kuat terhadap kitab-kitab suci. So blind faith means no thinking. Ya. Dan kemudian ya, keyakinan yang buta itu artinya dia tidak perlu berpikir dalam hal ini. Someone's banging their head against the wall and you ask them, why are you banging your head against the wall? They say, I don't know. Ya, seperti halnya seseorang membenturkan kepalanya ya ke tembok seperti itu. Ketika Anda bertanya kenapa Anda ya memukulkan kepala Anda ke tembok, dan dia akan menjawab, saya nggak tahu kenapa ya. But it sure feels good when I stop. It sure feels good when I stop banging my head. Ya. Dan karena itu ya masih ya dalam hal ini dia akan memukulkan kepalanya seperti itu. So Prabhupada tells a story
the cat in the box. You know the cat in the box story? So one day there's a wedding. Ya, ada cerita dari Srila Prabhupada. Ya, ini adalah seperti halnya kucing di dalam ya sebuah kotak seperti itu. And the mother's there, the daughter's getting married, the mother's happy, the girl's happy because she's getting married, but there's a cat, and the cat is running around the whole ceremony and causing a disturbance. Dan di sana sedang terjadi festival pernikahan yang terjadi, ibunya sangat bahagia ada pernikahan seperti itu dan kemudian keluarganya sangat bahagia. Tetapi di sana ada kucing-kucing yang sedang berlari-lari seperti itu yang menyebabkan gangguan untuk orang yang ada dalam pesta tersebut. So the mother gets a box and puts the cat in the box and seals it up, Dan puts it away. ya kemudian ibunya yang mengambil sebuah kotak, kemudian menaruhnya kucing itu dalam sebuah kotak itu dan menaruhnya di sembarangan seperti itu. So when that girl who got married grows up and her daughter gets married, she gets a box and she puts a cat in it and she seals it up, she puts it at the wedding. Dan karena melihat hal itu, mereka mengetahui karena dari kecil melihat ibunya seperti itu, maka yang terjadi adalah anaknya ketika sudah dewasa seperti itu dan juga menikah seperti itu, mereka punya kebiasaan yaitu mencari ada kucing, mencari kotak, ditaruh kotak dan menaruhnya di tempat kado-kado gitu. So the girl says, kayak proses mengulang apa yang disampaikan oleh ibunya. So the girl says to her mother after the wedding, "What's with the cat in the box?" Dan kemudian ibunya bertanya, apa gunanya ada kucing di dalam kotak tersebut dalam pernikahan ini. And the mother says, "Well, when I got married, my mother had a cat in the box for me. So when you got married, I had a cat in the box for you." Dan karena itu, ibunya yang tadi ditanyakan oleh anaknya yang menikah itu, dia bertanya kepada anaknya, kemudian menanyakan, dulu ketika ibu menikah seperti itu, ibu saya memberikan hadiah, yaitu memberikan kucing dalam kotak. Karena itu sekarang kamu menikah, saya juga memberikan yang sama, kucing dalam kotak. This is blind following. Ini adalah orang yang mengikuti secara buta, dimaksud dalam poin ini. Blind faith. Ataupun keyakinan yang bersifat membabi buta. This person is a sadhu, so they say. Right? This person is a sadhu. But when no one's looking, he's smoking ganja, he's got a girlfriend, he's eating meat, and he's at the casino. It's not a sadhu. Dan kemudian ketika kita mungkin melihat sadhu, kita melihat seperti itu, tetapi sadhu ini ternyata merokok, kemudian minum ganja, menggunakan ganja, dan kemudian pergi ke kasino seperti itu. Orang-orang seperti ini dikatakan mereka bukanlah sadhu atau asadu. But no one knows he's doing that. Externally, he looks like a sadhu. So Krishna says in the Gita, "Kamendriyani samyamyeya aste manasasmaran indiyatami mityachara subushite." He looks like a sadhu, but secretly he's not really a sadhu. In his heart, he's total gross materialist, Maya Das. But everyone thinks, he looks like a sadhu, and everyone's telling everyone he looks, and everyone follows him. But what happens is, in the words of Srila Bhaktivinoda Thakur in his Kalyana Kalpataru, when that sadhu falls down, thousands of people leave the path of bhakti. Understand? Thousands. And that's happened the last decade, the decade before that, the decade before that, the decade before that. So this is all blind following. Dan kemudian kita mengetahui bagaimana orang yang mungkin tampak luarnya seperti sadhu gitu tetapi ketika mereka tidak mengikuti aturan-aturan menjadi seorang sadhu ini itu maka yang terjadi adalah seperti yang disampaikan di bawah kita dari sloka yang dikutip oleh Prabunya tadi, bahwa setiap yang mungkin ada orang yang tampak luarnya seperti sadhu tetapi di dalam hatinya mempunyai keinginan-keinginan seperti itu. Dan ketika bagaimana yang terjadi ketika orang-orang yang seperti halnya Bhaktivinoda Thakur
menyampaikan dalam kalian akal pataru bagaimana ketika orang-orang ini ya yang mengaku dirinya sadhu dan kemudian dia terungkap menjadi bukan sadhu, maka ribuan orang nanti pada akhirnya dia akan meninggalkan jalan bakti. There's one story in the life of Srila Gaura Das Babaji. Srila Gaura Das Babaji was Paramahamsa. He wore Copen, Brahman thread, carried a bit of rope that he chanted on, and he'd chant mantra time night, chant mantra time night. Very renounced. But he's Paramahamsa. He built no temples, he wrote no books, had one or two disciples. He's Paramahamsa Mahabhagawan. Ya. Dia itu ada di dalam kehidupan Gaura Kishora Das Babaji Maharaj. Ya, beliau bukanlah orang yang terpelajar ataupun yang mau dikatakan buta hurufnya. Dalam hal ini beliau selalu ya ketika mereka menulis mahamantra gitu ya, mereka menghitungnya dengan cara ya menaruh ya seperti kemudian ada benang seperti itu dibikin ya simpul-simpul seperti itu. Jadi beliau bukanlah ya tampak seperti sadhu ya seperti itu yang hebat seperti itu. Beliau tidak punya tempel, hanya punya beberapa murid saja seperti itu. Dan tidak ya dalam hal ini seperti bukan sadhu. So one day, where this Srila Gaura Das Babaji was staying, one big Goswami wanted to come there and speak on the Bhagavatam and bring all his disciples. Dan suatu ketika ya ada ya pada saat itu di mana tinggal ya Gaura Kishora Das Babaji Maharaj ini, ada orang Goswami yang sangat mempunyai murid yang banyak datang untuk berbicara di tempat beliau berada. So that big Goswami came, and all his disciples came, and he spoke the Bhagavatam. Then when he finished, they all left. Ya. Dan ya pada saat itu ya Goswami yang dia diagungkan ini ya bersama banyak pengikutnya ya seperti itu dia berbicara tentang Bhagavatam, dan pada saat itu setelah menyampaikan itu semuanya setelah itu pergi ya. Then Srila Gaura Das Babaji called his servant. He said, "Get cow dung and get cow urine and cleanse the whole area." Dan pada saat itu setelah orang-orang ini pergi seperti itu ya Gaura Kishora Das Babaji menyuruh ya tolong bantu saya carikan ya tai sapi dan juga kencing dari sapi, kemudian sekarang kita bersihkan tempat ini semuanya. And the servant said, "But Gurudev, we just had the Bhagavatam, isn't that purifying enough?" Dan kemudian ya beberapa muridnya ini menyampaikan, Gurudev, tadi kan sudah disampaikan Bhagavatam, apakah ini tidak cukup menyucikan? And Srila Gaura Das Babaji said, "I didn't hear the Bhagavatam. All I heard was someone saying, 'Give me money, give me money, give me money.'" Ya karena itu ya sebenarnya kemudian ya mendengar pertanyaan dari muridnya seperti itu, ya Gaura Kishora Das Babaji Maharaj ya menyampaikan, yang dari tadi saya dengar itu bukan Bhagavatam, yang saya dengar cuma ya berikan saya uang, berikan saya uang, berikan saya uang, itu saja yang saya dengar dari tadi apa yang disampaikan gitu. So he said, "Cleanse it immediately." Ya, karena itu ya Gaura Kishora Das Babaji mengatakan segera bersihkan ya seperti tadi itu ya dari cicik sapi dan gitu. So one stage Srila Gaura Das Babaji was doing his bhajan in the toilet. Suatu ketika Gaura Kishora Das Babaji Maharaj melakukan bhajan di tempat ya orang buang air kecil seperti itu. In the latrine doing bhajan, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, 128 rounds a day, every day, Hare Krishna, in the toilet. Ya bayangkan beliau itu selalu dijelaskan ya mengucapkan nama suci Mahamantra ini ya Hare Krishna ini ya sampai 120 putaran setiap harinya ya, dan itu dilakukan di toilet atau di tempat ya buang air kecil, air besar. And externally this would seem like, oh, this is not a sadhu. This doesn't look like a sadhu, right? Dari kelihatan luar ya orang yang tinggal di toilet kok berjapa seperti ini pasti bukan orang sadhu gitu. Tapi secara luarnya penampakannya. But he's Paramahamsa. Tetapi beliau adalah Paramahamsa dalam hal ini. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, he would send his disciples to see Gaura Kishora Das Babaji, and they would knock on the door of the toilet, and he would say, "Who is it?" And they would say their name. And he says, "What do you want?" "We're disciples of
our beloved Guru Dev, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Oh, very good. He'd open the door. Come in. Come into my toilet. Dan kemudian ya karena itu sering kali ya murid beliau Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dalam hal ini ya kadang-kadang menyuruh ya beberapa pengikut beliau untuk datang untuk mendekati Srila Gaurangkishora Das Babaji, dan di beliau ya berjapanya itu di dalam ya tempat toilet yang sudah ditinggalkan seperti itu. Dan karena itu ketika diketok gitu ya, siapa kalian gitu. Saya muridnya Srila Bhakti, saya pengikutnya Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Oh kalau gitu masuk, ayo masuk ke dalam toilet. And he would say to them, "You're very fortunate. You have a very nice guru." Ya, dan beliau mengatakan, ya kamu sangat beruntung, kamu punya guru yang sangat baik. Very wonderful guru. Ya, guru yang sangat bagus. You're very fortunate. Ya, So- sangat beruntung. So yeah, the bogus Swami can come and he can preach and he can bring thousands of disciples. He can do. I've seen it in Vrindavan. I've seen it, and they all come and they're paying dandabats and whatever. I just walk by and go, "Hey bro," and keep walking. Hey brother, and keep walking. Dan itu jelaskan bagaimana ya di Vrindavan ya Prabunya juga melihat bagaimana ya beliau ya melihat ada sadhu dalam hal ini, dia mempunyai begitu ribuan ya pengikut dan begitu dan menyampaikan ya oh saudaraku ya, dan tetap berjalan ya, tidak memikirkan orang yang bersujud ataupun ya seperti itu. So this blind faith, we're just following because everyone else is following, because it's like in the world of finance. Ya, karena itu banyak yang seperti itu yang dilihat Prabunya, artinya orang banyak pengikutnya tapi tidak mengikuti seperti itu. Itu adalah mereka yang mengikuti ya dengan keyakinan yang buta. Ya, artinya ini adalah banyak di dunia material ini yang mengikuti hanya karena ya keyakinan yang buta saja. Do not invest your money just because everyone else is doing it. Oh, everyone's doing it, I'll do it. Ya, karena itu dijelaskan ya seperti halnya kita menaruh uang ya dalam menginvestasikan uang seperti itu ya, kita melakukan investasi itu benar karena kita kebanyakan pada umumnya kita mengikuti, oh dia naruh uang di sana, ayo kita naruh juga di sana, naruh seperti itu. Kebanyakan investasi itu karena kita mendengar dari orang lain seperti itu. That's what we don't do. Oh, everyone's doing, I'll do. I'll run here. Dan karena itu yang kita lakukan ya, ketika ada dia melakukan itu, saya juga ikut melakukannya, kita melakukannya, ini ada ya dasar keyakinan seperti itu. So Gurudev tells a story, Srila Govinda Swami, he tells a story, and you most probably all know it, but I want to say it, it's so funny. It's the most brilliant story. And first time I heard it, it was just so brilliant, and every time I tell it, everyone knows the ending and they still laugh. Dan karena itu ya Srila Govinda Swami ya guru peranan saya di sini menyampaikan suatu cerita yang saya anggap ini adalah sangat brilian, sangat sangat luar biasa. Ya setiap kita mendengarnya, meski pertama kali saya mendengarnya begitu saya terkesan dan tertawa dalam hal ini, dan siapapun yang mendengarnya ya meskipun sudah mengetahui cerita ini tetap tertawa. So Gurudev tells the story of Sananda Gandharva. Dan dijelaskan, Gurudev menjelaskan cerita tentang Gandharva. So there was a man who was the washerman for the king. Ya ada seorang ya tukang ya dikatakan sebagai tukang laundry, ya tukang yang mencuci pakaian seperti itu ya dia adalah tukang cuci istana dalam hal ini. And one day, he went down to the river, he took bath, he shaved his face and head, he put on clean cloth. Yeah. And the court Brahmin saw him and said, "Hey, washerman, what's happening?" And the washerman said, "Well, today is a very auspicious day." Dan kemudian ya yang tukang laundry ini ya dalam hal ini ya kemudian ya suatu ketika yang pergi mencukur rambutnya, membuat botak seperti itu, dan kemudian yang menaruh tilak seperti itu dengan baik seperti itu, dan ya ketika itu dia pergi ke istana, yang bertanya, yang penjaga istana mengatakan, apa yang terjadi dengan kamu? Ya hari ini kenapa kamu tampil berbeda? Dan dia mengatakan, hari ini adalah hari yang sangat ya penuh karunia. Gitu. Kamu tidak tahu hari ini penuh dengan karunia.
And the court Brahmin, he said, today's auspicious day. And the watchman said, yeah, you don't know? Today's Sananda Gandharva died. Very auspicious day. Dan karena itu dia bertanya, kamu tidak tahu apa Brahmana yang ada di istana, Brahmana istana ini yang menyampaikan saya nggak tahu apa yang hari ini ya, hari apa yang sekarang. Kemudian kamu tidak tahu ya hari ini adalah hari kematian dari Sunanda Gandharva dalam hal ini. Kamu tidak tahu. Saya baru tahu seperti itu. So the court Brahma says, should I shave my head and take bath in the river and put on? And the watchman said, definitely. So the court Brahmin, he goes off, he shaves his head, he takes bath in the river, he puts on fresh cloth and goes to the court of the king. Dan kemudian yang Brahmana yang bekerja di pengadilan istana seperti itu, dia mengatakan kepada tukang laundry ini mengatakan bagaimana apakah saya perlu juga untuk merayakan ini? Harus mencukur kepala saya seperti itu. Dan kemudian orang laundry ini mengatakan kamu lakukan saja. Kemudian karena itu dia pergi ke sungai, kemudian lagi mencukur rambutnya, membotai rambutnya, dan kemudian menaruh tilak, dan kemudian dia pergi dengan yakin pergi ke dalam pengadilan istana seperti itu. And then the chief minister to the king sees the Brahmin and he says to the Brahmin, why have you shaved your head and why have you, what's happened? And the Brahmin says, well, today's a very auspicious day, don't you know? He says, well, today Sananda Gandharva died. I went down to the river, I shaved my head, I took bath, I put on fresh cloth. Dan kemudian ketika berjalan ke dalam halaman dikatakan halaman istana itu Brahmana ini, kemudian bertemu dengan Perdana Menteri dari raja tersebut, dan dia mengatakan, hey Brahmana, apa yang terjadi? Kenapa Anda membuat kepala Anda gundul seperti itu? Dan kemudian Brahmana itu mengatakan, kamu tidak tahu, ini hari yang sangat muncul sekali. Hari ini adalah kematian Sunanda Gandharva. Karena itu Anda harus dalam hal ini mengetahui ini hari yang sangat bertuah. Dan kemudian Perdana Menteri mengatakan, apakah saya harus juga menggunduli kepala saya seperti itu, seperti yang Anda lakukan dan memakai pakaian bersih seperti Anda? Ya tentu saja seperti itu. So the chief minister, he goes down to the river, shaves his head, takes bath, puts on fresh cloth, goes back to the palace. Dan kemudian akhirnya Perdana Menteri ini kemudian pergi mendengar ini, mengikuti saran dari Brahmana itu, pergi ke sungai, kemudian menggunduli pakai kepalanya seperti itu, kemudian menaruh tilak, kemudian memakai pakaian yang bersih yang baru dan pergi lagi ke istana. So then the king sees the chief minister and he says, hey, you've shaved your head? He said, yes. Today's a very auspicious day. And the king, yes, it is. He said, yes, today's a very auspicious day. Sananda Gandharva died, so I went down to the river, I shaved my head, I took bath, I put on fresh cloth. And the king said, oh, should I do the same? And the chief minister said, yeah, definitely. So the king goes down in a royal palanquin. The royal barber comes, shaves the head of the king and the beard. He takes bath in the river and puts fresh cloth on. They take him back in a palanquin to the palace, and there he is, shaved head, clean cloth. Dan kemudian ketika Perdana Menteri itu ke istana, dan sana tentu saja bertemu dengan sang raja, dan sang raja melihat, hey Perdana Menteri, apa yang Anda lakukan? Anda tampak sangat tampak luar biasa sekarang. Anda menggunduli kepala Anda. Ada acara apa ini sekarang ini? Pakaian Anda bersih, semuanya bagus sekali. Dan kemudian mengatakan, oh, apakah Anda tidak tahu ini hari yang sangat mujur dan bertuah? Hari apa ini sekarang? Ini adalah hari kematian dari Sunanda Gandharva. Anda tidak tahu seperti itu? Dan kemudian saja, oh saya tidak pernah mendengar itu. Apakah saya harus melakukan hal yang sama seperti Anda lakukan? Kalau gitu Anda sekarang Anda pergi ke sungai dan menggunduli kepala Anda ini. Dan kemudian sang raja menaiki tandu sore itu pergi menuju sungai, dan kemudian di sana melakukan hal yang sama, menggunduli kepalanya, dan kemudian kembali memakai pakaian yang bersih juga seperti itu.
So then the king's in the palace and the queen comes. And the queen looks at the king and he shaved his head. She says, "Why did you shave your head?" He says, "Well, today's a very auspicious day." She said, "It is?" He said, "Yes, today Sunanagandava died." And the queen goes, "Oh." She says, "Well," and this is where Gurudev says, the queen had some intelligence. Because you got all these men, they got no intelligence, right? And the queen says, "Well, who is Sunanagandava?" Dan karena itu dijelaskan ya bagaimana setelah itu sang raja ya tentu saja kembali ke istana dan tentu saja bertemu dengan ya permaisurinya dalam hal ini kata sang ratu. Sang ratu ketika bertemu dia bertanya, "Hei sang raja, kenapa anda harus mencukur ya kepala anda ya menjadi botak seperti itu?" Dan sang raja mengatakan, "Oh, anda tidak tahu kemarin Sunanagandharwa meninggal, sekarang kita merayakannya. Ini hari yang dikatakan hari yang sangat bujur. Ya apakah anda tidak tahu?" Dan tentu saja sang ratu ini karena orang yang sangat terpelajar seperti itu, dia mengetahui ini apa yang terjadi, ingin mengetahui apa yang terjadi. Karena itu dia bertanya, siapa Sunanagandharwa itu? You're only saying what I'm saying, right? Yes. Yeah. So then the queen says, "Who is he?" And the king says, "Oh, I don't know, call the chief minister." Dan kemudian karena mendengar itu sang ratu ya kemudian dia menyampaikan pertanyaan itu membuat sang raja bertanya, siapa ya Sunanagandharwa? Kalau gitu saya akan bertanya dulu kepada Perdana Menteri. So then the chief minister comes and the queen says, "Who's Sunanagandharwa?" And he says, "Oh, I don't know, call the head Brahmin." So the head Brahmin comes. Dan kemudian ya setelah bertemu dengan Perdana Menteri, sang raja bertanya, siapa Sunanagandharwa di sebenarnya? Kemudian, saya juga tidak tahu. Ya karena itu saya tanya dulu Brahmana yang tadi menyampaikan kepada saya. Jadi saya yang mengikuti Brahmana ini. So then the head Brahmin comes, the queen says, "Who's Sunanagandharwa?" And the head Brahmin says, "I don't know, the washerman told me." And the queen says, "The washerman told you?" And they're all there with bald heads and fresh cloth, and Sunanagandharwa died, and they don't even know who he is. So she says, "Call the washerman." So the washerman comes. Dan kemudian ya Perdana Menteri yang dengan sang raja juga datang yang mendekati. Mana Brahmana itu panggil, dan kemudian Brahmana itu tanya, siapa sebenarnya Sunanagandharwa? Dan kemudian dia berpikir, saya juga nggak tahu. Tadi dikasih tahu oleh ya tukang laundrynya atau tukang cucinya gitu ya. Karena itu ya kemudian sang ratu mengatakan, kalian semuanya sudah botak, yang bagus, tapi tidak tahu untuk siapa ini. Dan karena itu panggil tukang laundrynya gitu. Pretty fun. So then the washerman comes, and the queen says, "Who's Sunanagandharwa?" And the washerman says, "Well, I'm the washerman. And I had an ass that used to carry all the washing, and today he died." Dan kemudian ya setelah dipanggil ya tukang laundry ataupun tukang cuci ini, dia ditanyakan, siapa sebenarnya Sunanagandharwa ini? Dan kemudian dia mengatakan, "Oh tuanku, ya sebenarnya Sunanagandharwa itu saya punyai ya seorang ya apa artinya bukannya seekor ya keledai dalam hal ini." Seekor keledai yang dimana dia sangat mencintai dan selalu membantu saya. It's just a brilliant story. Carry on. Dan itu kan itu mau katakan ya bagaimana semuanya menjadi bingung terkejut ya karena mendengar ternyata ya itu adalah keledai. So we're still on Shraddha, and we're on blind faith, and all these people blind following the king, the chief minister, the head Brahmin, are all following the washerman and his donkey. Ya, dan kemudian kita masih dalam pembicaraan tentang Shraddha di sini. Kita lihat bagaimana
ya yang dari ya raja, kemudian perdana menteri, kemudian kepala brahmana, semua hanya mengikuti secara buta apa yang disampaikan oleh ya tukang laundry ini. So what is the result of this blind following? Ya apa hasil dari mengikuti secara buta seperti itu? What is the result of, I picked this sadhu and I'll go to him, everyone's going to him, and he's totally bogus. What is the result? Ya, dan apa hasil yang jelaskan ya ketika seorang mengikuti ya apa secara buta apa keyakinan yang bersifat apa buta ini ya. Well, this is Gurudev's answer. His Divine Grace, Govinda Swami, this is his answer. Ya, karena ini Sila Govinda Swami menjawab mengenai apa hasilnya. I must admit, the first time Gurudev told that story in Australia was 1990. It was packed. It was an evening darshan, and everyone was like, they couldn't believe it that Guru Maharaj was telling this story, and they were like totally in awe, in shock. It was just amazing. Anyway, so Gurudev tells a story about the blind man who wants to visit his father-in-law. Dan karena itu ya ini juga untuk menjelaskan ini ya ini Sila Govinda Swami pertama kali menyampaikan cerita itu di tahun 1990 ya semua yang menyampaikan ketika beliau menyampaikan cerita ini ya maka yang terjadi adalah semua menjadi terkejut dan ya sangat terkesan terkesima ya ketika disampaikan cerita ini di mana ada orang buta yang pulang ke rumahnya ini. So this blind man, he wants to go to his father-in-law's house, and he knows there's a cow herd man out there in the field, and he's got herding cows, and he knows the way. So he goes to him, and he says, "Can you please take me to my father-in-law's house?" Ya, dan kepada situ ya orang ya buta ini berusaha untuk pulang ke rumah mertuanya ke rumah mertuanya di sini karena dia buta, dia meminta semua orang tolong bantu saya untuk membawa diri saya ke rumah mertua saya apapun yang ditemui dalam hal ini. And the cowherd man says, "Well, I know the way, but if I take you, all the cows will wander off because I have to keep them in this area. Otherwise, if I'm not here, they'll just wander off. But," he says, "there's a bull over there, and that bull, he knows the way." Ya, dan kemudian ya dikatakan ya saya mesti banyak yang sibuk ya dalam perjalanan ini ya ada begitu banyak ya anak sapi seperti itu yang harus saya gembalakan seperti itu, kalau tidak saya jaga maka semuanya akan terpencar kemana-mana. Tetapi saya punyai ya satu hal yang penting di sana, ada ya sapi jantan ya di sana. Sapi jantan itu ya dia pasti tahu jalan pulang ke rumah mertua Anda, karena ikuti saja ya sapi jantan. So he says, just go over to that bull, hold on to his tail, he will walk along, you follow, and he'll take you all the way to your father-in-law's house. Ya, kemudian dia meyakinkan lagi ya kepada orang buta ini, ya kamu hanya pegang saja ya ekornya seperti itu dan ikuti kemanapun ya sapi jantan ini pergi, ya kamu pegang saja, ikuti kemana, dia pasti akan sampai ke rumah mertua Anda. So the blind man, he goes over to the bull, and instead of just taking hold of he grabs hold of it very tightly and pulls the tail. Dan kemudian ya mengikuti saran dari ya pengembala sapi tadi, dia melakukan apa yang dilakukan, dan pada saat itu ia memegang ekornya, tetapi memegang ekornya dengan sangat kuat sekali sehingga seperti ditarik seperti itu ya ekor dari sapi jantan ini. And the bull rears up on its hind legs and starts to run, and the blind man's holding on. Dan kemudian tentu saja ya yang namanya kerbau yang ditarik seperti itu ekornya, maka seperti ngegas kakinya ya, menendang gitu ya, sambil dia berusaha lari gitu karena dia merasa ya takut seperti itu, ditangkap seperti itu. Kemudian ya orang buta ini karena mengikuti saran dari ya tadi pembala sapi itu, dia malah memegangnya semakin erat ya ekornya, sehingga tarikannya sangat keras ya dengan secepat kilat ya kerbau tersebut. So he's pulling him through the forest, and there's rocks on the ground, they're cutting his body, and there's thorns in the plants, and they're ripping his skin and they're ripping his clothes off.
Ya tentu saja ya karena itu dia memegang ini ya dengan kecepatan yang lari diseretlah dia gitu dan melalui batu-batu yang tajam kemudian tempat yang berduri makanya semua badannya yaitu terluka penuh dengan luka So he's bleeding. dan itu sekarang dia berdarah ya semua bagian badannya His clothes are ripped off. He's still holding on the tail. The bull is running. dan ya semua pakaiannya itu sudah robek semuanya nggak karuan seperti itu dan masih saja ya kerbau ini berlari ya seperti itu karena masih dipegang ekornya seperti itu. He's still holding on. This blind man is holding on for dear life. Dan ya bagaimana masih saja orang buta ini memegang sekuat tenaga ya ekor dari kerbau ini. So finally he gets to the house of his father-in-law and it's night time. Dan pada akhirnya ya kerbau ini ya sampai juga di rumah mertuanya pada saat itu dan itu tengah malam. And the father-in-law is looking out the window and says, "Oh, someone has come." But the servants, they say, no, it's a thief. And the father-in-law says, "Do something." So the servants, they get sticks and they go outside and they start beating the man. He's bleeding, he's got no clothes on, and they start beating him with sticks. Dan kemudian ya mertuanya pada saat itu ya di dalam rumah melihat ada keributan seperti itu dan mengatakan, ada orang yang datang seperti itu dan kemudian ya pelayannya yang ada di sana mengatakan, bukan tamu ini adalah pencuri gitu kan. Dan karena ini datangnya tengah malam seperti itu, akhirnya ya mertuanya ini menyuruh ya ambilkan ya tongkat ya bagaimana dan kemudian akhirnya dipukullah ya karena dianggap sebagai pencuri dan karena badannya sudah berdarah seperti itu malah dipukuli. And when Gudo told the story, he'd hit the desk and just get beating. Dan kemudian ya kalau dalam penyampaian oleh Sila Gorgonda Swami, beliau menyampaikan dia dipukul sampai memukul ini ya mejanya. And then he said, "This is the end result of your blind following. This is the end result. You've picked with your material senses a bogus guru, a bogus sadhu, and that's how you'll end up." Ya, dan inilah hasil bagaimana kita berbicara kalau kita mengikuti secara buta, maka yang terjadi adalah ya jika Anda mengikuti yang namanya bogus atau sadu yang bohongan ya atau sadu yang bukan sadu seperti itu ataupun ya seorang yang dianggap seperti sadu tapi ternyata bukan sadu seperti itu akan menghasilkan seperti itu. So we're still on under Vishwas, which on blind following. Then comes Kamala Shraddha. Kamala Shraddha is still faith, but it's very weak, it's very pliable. This is the weak of the faith of the Kanishta. Ya, kemudian kita masih berbicara tentang Sraddha atau keyakinan ini. Ya, sekarang kita akan berbicara tentang Kumala Sraddha. Kumala Sraddha artinya keyakinannya masih ya rendah ya kecil ya seperti itu. What we're dealing with is Kanishta, Madhyam, Uttam. We are on Kanishta. That's what we're dealing with, and we're dealing with faith. We're dealing with Shraddha. Then comes Lokika Shraddha. In the words of Srila Bhaktivinoda Thakur, he breaks it down to Lokika Shraddha and Shastriya Shraddha. Lokika Shraddha means I accept and have faith what the common people say. Ya, dan kemudian ya kita mengetahui bagaimana Bhaktivinoda Thakur menjelaskan tentang Sraddha ini menjadi dua, yaitu namanya Lokika Sraddha dan Shastriya Sraddha. Dalam hal ini Lokika Sraddha kita mengetahui bahwa artinya apapun yang disampaikan orang umum itu menjadi keyakinan kita. I saw it on Facebook, it must be true. Karena itu ketika contohnya diberikan, saya melihat apa yang ada di Facebook, pasti ini kebenaran gitu. I saw it on YouTube, it must be true. Ya, apa yang saya lihat di YouTube itu pasti benar adanya. I read in the newspaper. This is the new Bible, right? The new Shastra is the newspaper. It must be true.
Dan saya membaca yang namanya ya koran seperti itu, dan karena itu koran ini ya saya anggap ataupun ya dikatakan ini adalah kebenaran apapun yang ditulis di sini. Therefore, it said in the Chaitanya Charitamrita, Shraddha Vanjana Hoy Bhakti Yarikari, Uttamabhadyam Kinishta Shraddha Anusari, that your qualification and your bhakti adhikar and your faith, your bhakti adhikar, qualification and faith are interlinked. So very weak faith, kanishta, medium, madhyam, topmost, uttam. So this lokika shraddha, if you are a kanishta adhikari and you have lokika shraddha, you cannot be called, according to Srila Bhaktivinoda Thakur, a Vaishnava. You may have tilak, neck beads, like me. I'm not even nothing. But anyway, you cannot be called Vaishnava. You can be called Kanishta Adhikari Bas. If you develop as a Kanishta, Shastriya Shraddha, faith in Guru, Sadhana, and Shastra, then, according to Srila Bhaktivinoda Thakur, you can be called Kanishta Adhikari Vaishnava, but that Vaishnava, it should be understood, is Vaishnava Prayajiva, plain, simple Vaishnava, bas. Ya, jadi itu di bagian ya dalam hal ini, ketika seseorang yang mempunyai ya keyakinan dalam hal ini kepada logika Shraddha, bahkan jika sekalipun dia seorang Vaishnava, itu tidak akan dikenal ya Kanishta Adhikari bahasa the lowest one, the Lokika Shraddha, and then Shastriya Shraddha. Kanishta Adhikari name I forgot. The name Kanishta Adhikari who have this Lokika Shraddha. If he gets Shastriya Shraddha, Vaishnava Praya Jiva, very that's the lowest, simplest type Vaishnava. Dan kemudian setelah itu ya ada Kanishta Adhikari Praya Basa. Itu artinya seorang penyembah dalam tingkatan meskipun dia Kanishta, tetapi dia punya keyakinan terhadap sastra dalam hal ini. Jadi dibagi dua tadi. So then, with Shastriya Shraddha, we can move forward to the next stage, Sadhusanga. Ya, dari Satriya Shraddha itu kita baru bisa seorang maju kepada namanya Sadhusanga ini. And Sadhusanga means we are associating with sadhu, and that sadhu is pulling us, just like when we got to Bhubaneswar, myself, Dinabandhu, Prabhu, Jagapati Prabhu, I think I've been in ISKCON 10 years, Dinabandhu 10 years, and Jagapati 9 or 10 years. And when we met Gurudev, we could understand. He was on a giant island of bhakti, and we're on this massive ocean of ignorance. Seperti itu ya, ini ketika seseorang ya dikatakan ya kemudian mencari sadhusanga ya, kemudian ya bahkan ketika itu diibaratkan seperti ketika Prabunya pergi ke Bhubaneswar, ya bertemu dengan Srila Gopala Swami, itu ya beliau bersama temannya Dinabandhu, Jagapati, ya mereka sudah 10 tahunan dari penyembah sebelumnya. Dan karena itu ya ketika beliau menyampai di Bhubaneswar ini, yang beliau melihat Gopala Swami itu seperti halnya ya di sini sudah di dalam ya dataran yang sangat jauh dibandingkan kita yang masih seperti halnya kita di lautan yang dalam seperti itu, yang di lautan material yang masih dalam hal yang tenggelam dalam lautan material ini. So we can understand from the second when he met us, he was trying to pull us to the land of Krishna, that Prema Bhumi, and we were in the land of Maya, the land of lust, Kama Bhumi. And that's what the sadhu does. Sadhu's pulling you up that chart, up that creeper. But it must be in the association of Premi Bhakti Sadhu. Ya. Dan ya dalam hal ini ya karena kita seperti di dalam lautan material ini, maka sadhu tersebut berusaha menarik kita
dari yang dikatakan maya bumi yang mencapai dengan prema bumi. Mereka berusaha menarik kita untuk mencapai tempat di mana dunia rohani tersebut. Dan karena itu ya ketika kita untuk mencapai hal ini diperlukan ketika setiap tahapan dalam jelaskan di Maduli Akademi ini kita harus mendapatkan yang dikatakan asosiasi dari atau pergaulan dari seorang premi bakta. So if you don't want to be beaten by your father-in-law's servants and you don't want to go down to the river and celebrate the passing of a donkey, you'll have to associate with a real sadhu. Ya, jika Anda tidak ingin mendapatkan hasil seperti dipukuli oleh mertua Anda, seperti itu cerita tadi, ataupun ya Anda harus ya tercebur dalam kegiatan menikmati seperti dan digundul kepalanya dan kemudian menaruh tila seperti itu, ya maka ya berusahalah bergaul dengan seorang ya premi bakta ini atau penyembah yang mencapai prema ini. So we've sort of covered faith, and tomorrow we'll do sadhusanga, yeah? Yes. Karena itu sekarang kita sudah menyelesaikan satu topik yang tentang keyakinan di dalam hal ini. Karena itu ya kita harus ya besok kita akan lanjutkan dalam hal ini, kita lanjutkan mencapai tentang sadhusanga. So just to end off, these blunt material senses that are not purified to a greater degree, when you look and see, oh, that's a sadhu, it may not be. And you may say he's not a sadhu, and he will be. Gaurkishore Das Babaji, you might see him and think, like Vamsi Das Babaji had long matted locks. He used to put fish around him, didn't he? Put people off. Because he didn't want anyone disturbing his bhajan. But in the words of A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, he quotes it twice, he was an example of someone that spoke to the deity and the deity spoke back to him. He's a sadhu. He may not look like a sadhu. Karena itu kita sering ya dalam hal ini ya diberikan contoh bagaimana mungkin kita melihat sadhu seperti itu, tapi kita tidak mengetahui bahwa dia sadhu. Dan karena itu ya itu tidak pada tataran yang sebenarnya. Mungkin saja seperti istilah Guru Kishore Das Babaji Maharaj seperti itu ya, ketika berjapa mereka akan menaruh ya bau ya seperti hal ya seperti kotoran seperti itu di depannya gitu. Dan sehingga baunya itu menyengat sehingga tidak ada yang mengganggu karena dia ingin bebas, belajarnya itu tidak diganggu ya untuk berjapa dan yang lainnya. Dan karena itu tetapi di dalam kata-kata dari Sila Bhaktivedanta Swami Prabhupada mengatakan ini beliau Gaurkishore Das Babaji adalah tipikal sadhu yang sangat ya sulit untuk dimengerti karena sebenarnya beliau sudah bahkan kalau beliau berbicara dengan Arca juga berbicara kepada beliau. Dan bagaimana kita dapat memahami ya Vaishnava yang semacam ini ya beliau adalah dalam tingkatan yang tertinggi dalam seorang Vaishnava dalam hal ini. And Srila Bhaktivedanta Thakur and Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, they both used to go and listen to Vamsi Das Babaji and they both confirmed his divinity. Dan kemudian kita mengetahui yang bagaimana Sila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Bhaktisiddhanta Thakur selalu yang melakukan yang namanya mengunjungi seorang ya Babaji yang sangat terkenal dengan Vamsi Das Babaji Maharaj. Ya itu beliau yang bahkan mereka sendiri sudah mengkonfirmasikan beliau ini adalah Mahabhagavat dalam hal ini. So we can't say. So how do we understand who's a sadhu? We have to hear the Harikatha of that sadhu and see it acts on the heart. Ya, karena itu kita tidak mampu untuk melihat siapa yang sebenarnya menjadi sadhu atau Mahabhagavat ini. Tetapi kita harus datang mendengarkan dari sadhu itu ya, dan mendengarkan dari sadhu itu dan bagaimana apa yang terjadi di dalam hati kita akan dapat mengerti siapa sebenarnya mereka. Okay, Dhanyavad Sevaran Vaishkapati Vishara Krishna Devya Vishapati Islam Vendra Vaisnava Vishmaha. Jai Gratana Jasma Gwadam Ki. Jai